negatif tapi positif. Apa? Innallaha thayyibun yuhibbu thayyiba. Allah itu baik, suka dengan wangi-wangian yang baik. Di antaranya tadi Pak, ini sunnah dipakai dibakar buah tersebut, minyak wangi dibagiin supaya lebih semangat lagi. Kan mereka dorong 2 jaman hampir tadi dia ada kita. Kan ingat Nabi Muhammad SAW. Udah, insya Allah pertanyaan nggak ada. Kemudian apa sih yang dibaca tadi? Gus Aminullah Sanusi, kan beliau asik pada bahasa Arab, ya kan? Nah, kita harus maklum Pak, beliau enak. Dia baca sendiri, tenggelam dalam syairnya, yang munsyid, yang vokal dengan suaranya. Tak paham tak enggak? Penting selawatan aja gitu kan? Itu Pak, dalam ini apa semua yang di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Siapa itu Nabi? Bagaimana beliau lahir? Bagaimana peristiwa Nabi sebelum lahir? Sejarah kenapa Nabi dari garis keturunan Nabi Allah Ismail, dan bahkan nur cahaya Rasul sebelum lahir kepada Nabi Ismail, Walad Adnan, dan berikutnya kepada Abdullah. Di sini diterangin. Bukan sampai situ, mukjizat Nabi Muhammad SAW dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim di sini diringkas Pak jadi syair. Hadis diringkas jadi syair. Inilah yang dikarang oleh seorang ulama bernama Abdurrahman Ad-Dibai. Beliau ahli hadis Pak. Ratusan ribu hadis dia juga hafal. Bahkan beliau mengajar Sahih Bukhari 80 kali khatam. Saking pinternya dia cinta sama Nabi, diungkapin cintanya dan syair-syair cinta. Nah kayak kita kan, kalau sudah cinta macam-macam gombalan-gombalan yang kita keluarkan kepada kekasih kita, itu juga. Ini ulama saking cintanya dijadiin syair. Jadilah maulid Nabi Muhammad yang berjudulkan Maulid Ad-Dibai. Tadi Pak yang dibaca banyak, ada burdanya, ada simtud gorornya, ada barzanjinya. Yang hebat ini kaptennya Pak, beliau tadi megang, dicampur-campur ya Pak. Jadi pahala kita macam-macam tadi. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah yang hadir sini kalau ada yang sakit cepatlah ya Allah, kami mohon disegerakan sembuh. Yang ada hutangnya semoga dipermudahkan untuk bagaimana kita melunaskan hutang. Yang belum punya menantu ya, pengen punya menantu yang soleh coba cari. Udah habis anak muda ya Bu. Biasa banyak nih Bu anak-anak muda soleh semua nih Bu, bisa dia main hadroh malam mingguan Bu. Nah jauh-jauh deh Bu, nyari anak-anak soleh gimana, cari yang rajin soleh ke masjid, aktif di majelis. Ini aja cari. Kasihan ya anak muda masih jomblo. Bu ya, siapa tahu ada Bapak juga ini hari. Jadi ini Pak, ini cerminan bagaimana kita sering duduk, insya Allah itu karakter asli kita. Siapa lihat dulu siapa teman duduk ya, siapa dia sering duduk. Orang-orang majelisan, orang-orang ngaji. Kalaupun ada trouble, ada masalah ya kita balik ngaji nih, kemana nih alurnya. Kan gitu Pak ya. Jadi gini, jangan ada pertanyaan lagi. Inilah majelis Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terakhir. Kita penting Pak mengucapkan salawat kepada Nabi. Di mana-mana ceramah kan begitu Pak ya. 1 salawat dibalas dengan 10 ganjaran, 10 derajat dinaik, 10 kesalahan dihapusin. Coba kita salah antum sebagai suami walaupun mau salah satu sama bini, diingat terus tuh, ya kan? Ketahuan satu masalah diingat bertahun-tahun, kan gitu ya? Ini beda sama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma 1 salawat dibalas 10 kebaikan, 10 dosa dihapus, 10 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di sini juga orang yang rajin bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam silakan kok minta hajat. Sebab dari riwayat Sayyidina Umar bin Khattab tidak bakal naik seorang hamba berdoa kecuali diawali dan ditutup dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Makanya Pak, sekarang lagi fenomenal. Lihat mobil Lexus lewat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Padahal nggak megang Bu ya. Ya, lihat mobil, Allahumma sholli. Lihat rumah orang bagus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan kita murahkan salawat Nabi, tapi itu pula ganjarannya. Yang pengen sesuatu hal nikmat salawatnya dulu.
di benda yang positif. Jangan lihat video orang cantik diselawatin, Allah. Bahaya. Yang punya kawan, punya bini dua, kan ada ya. Kita punya kawan bininya dua, ya Allah Sayyidina Muhammad. Tak bisa gitu juga, brother. Ya, salawat kita juga mesti berkualitas dan lain sebagainya. Kesian ini udah bertahun-tahun salawat tapi belum juga dapat ya. Masya Allah, haula wala quwwata illa billah. Jadi gitu Pak, salawat kepada Nabi Muhammad supaya kita dapat hajat dan doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Bu yang pengen umroh, banyak-banyak salawat Bu. Ya, banyakin salawat, sebut terus nama Nabi, Nabi kenal siapa kita, enak hajat kita Bu. Ini ada kisah. Sebagaimana penutup, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan sahabat bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas didoakan Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah berikan dia pemahaman agama dan berikan ilmu takwil Al-Quran. Dia masih kecil tapi kualitasnya orang tua Pak. Abdullah bin Abbas seorang penama sahabat Nabi. Nabi meninggal yang banyak dakwah. Yang hebat kalau membuka beraneka ragam ajaran syiar Islam adalah Abdullah bin Abbas. Gelarnya aja Bahrul Ulum, lautan ilmu. Habrul Ummah, tintanya umat ini orang yang mufakar, orang yang pintar. Kalau ada Sayyidina Umar bin Khattab, kalau ada fatwa masalah syariat, orang-orang tua bingung tentang tafsir Al-Quran, asbabul Al-Quran, maka mereka akan merapat dan bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Ini pengaruh efek doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abi Hurairah, seorang yang terkenal apa ekonominya rendah, jangankan pakaian yang ganteng bagus ya, rumah nggak punya. Nah, kita yang masih ngontrak syukur. Abu Hurairah nggak punya rumah, tidurnya minta maaf, harus sumpah. Pikiran Masjid Nabawi Pak. IQ-nya minta maaf cakap, nggak pinter, jongkok. Ya Ustaz, nggak pinter tapi dapat doa Nabi. Paling banyak kalau kita lihat hadis Nabi 5.374 hadis rata-rata dari Abu Hurairah. Doa Nabi Pak. Bukan orang yang pertama kali masuk Islam terlambat Islamnya. Dapat doa Nabi berubah langsung. Jadi pinter. Nah ayo yang kita sini, kita juga pribadi, saya juga masih belajar terus ya, ilmu kita nggak banyak, kita juga IQ kita masih kurang, mengharapkan doa Nabi gimana? Ini tadi Pak, banyak sholawat. Inilah sholawat yang ngajarin kita gimana biar istiqomah, biar kita dapat senantiasa taufik hidayahnya Allah, senantiasa bersama orang-orang yang baik, majelis-majelis yang baik, dapat doa Nabi bagaimana Abdullah bin Abbas dan juga Abu Hurairah. Kita lihat lagi Sayyidina Umar bin Khattab, Nabi sudah meninggal. 2 hari sebelum Sayyidina Umar bin Khattab lahirlah seorang anak bernama Hasan Al-Basri. Sering kita lihat ya, dikit-dikit kalau ada ceramah berkata Hasan Al-Basri. Ulama dari Basra bernama Hasan Al-Basri. Dia ulama tabi'in, punya guru 70 daripada kalangan sahabat. 2 hari sebelum Sayyidina Umar ditikam, mati syahid dan imam sholat subuh, itu lahirlah anak bernama Hasan Al-Basri. Didoakan Sayyidina Umar, Allahumma faqihu fiddin wa ahbib lahu linnas. Ya Allah, jadikan ini anak yang paham agama dan jadikan dia orang yang dicintai manusia. Satu-satu ulama yang gak punya musuh Pak. Kita biasa Pak hidup ada muntasir, ada mukid, ada orang yang senang, ada orang yang benci, ada follower, ada haters, gitu ya. Benar ya bahasa Inggrisnya. Ada yang suka, ada yang nggak suka, ya kan? Sebagaimana Ustaz Syaroni dengan 40 jadwalnya 1 bulan, ada juga yang nggak suka. Wajar, kita manusia ya. Bahkan Nabi juga dimusuhin. Nabi dimusuhin, dikatain dukun, itu kan tukang sihir, pemecah belah rumah tangga. Nabi, ini ada satu ulama nggak dapat kayak gitu, bernama Hasan Al-Basri. Beliau meninggal 110 Hijriah, umur 80 lebih Pak, panjang umurnya Pak. 21 Hijriah lahir, 110 meninggal.
Hasan Al-Basri nggak punya musuh. Bahkan dalam ceritanya yang luar biasa, Hasan Al-Basri, kalau orang-orang Basro mereka tinggal kayak rumah-rumah komplek ini Pak, lantai 1, lantai 2. Ya, pavilionnya ada 2 Pak, lantai 1, lantai 2. Ini mikrofonnya memang ini Pak. Oke, kali ini naik juga. Lantai 1, lantai 2. Selama dia tinggal di lantai 1, itu tetangganya Nasrani di atas. Maaf cakap. Jadi ternyata pembuangan air di atas, sufro, buang air di atas, ngalir terus ke rumahnya Hasan Al-Basri. Tapi dia nggak gentil Pak. Coba kita Pak, ayam masuk ke rumah kita bisa kita tembak ya. Anak orang masuk kecil-kecil kita senggol. Kan gitu ya. Ini nggak pembuangan. Kita maaf BAB, BAK ke bawah. Itu cuma ditampung oleh Hasan Al-Basri bertahun-tahun. Diambil ember, tetesan tersebut, direkovasi nggak bisa, dibuang. Setiap penuh dibuang. Bayangin baunya Pak. Itu di tengah rumah. Hasan Al-Basri biasa ajar, dakwah, belajar ilmu luar biasa. Pada satu hari Hasan Al-Basri dapat sakit. Banyak orang berjenguk. Di antaranya yang menjenguk tersebut adalah tetangga di atas, bukan orang Islam, orang Nasrani. Senang sama Hasan Al-Basri ketika menjenguk tanpa sadar melihat rumah Hasan Al-Basri dialirin daripada pembuangan air WC dari rumah dia. Terkejut. Wahai ulama Islam, Hasan Al-Basri, berapa tahun aliran air dari kotoran di atas rumah ini narik ke bawah rumahmu bentar oleh. Kenapa kau nggak ngomong sama aku? Selagi bisa ku atasin. Aku nggak mau ngeluh, ngasih tahu engkau, wahai Nasrani. Berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun diganggu. Sabar yang luar biasa. Ini orang spontan mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam. Apa Pak? Akhlaknya yang luar biasa. Inilah ulama yang mendapatkan doa dari seorang yang bernamakan Umar bin Khattab. Sekarang kita butuh nih doa-doa dari orang-orang yang soleh. Kalau ada di kampung ini Pak, Ibu ada orang yang soleh datang Ibu minta doa. Anak masih kecil gendong, silakan minta doa Bu. Itu sunnah. Minta doa berapa banyak? Ulama-ulama, para banyak sahabat-sahabat Nabi masih kecil minta didoain. Mujizat Nabi ada juga dalam 3 perkara yang dilihat hadis. Itu anak botak Bu, nggak tumbuh rambut. Iya, itu mujizat Nabi. Minta didoakan sama Nabi. Besoknya memang Masya Allah itu belum tumbuh rambut. Musailam al-Kadzdzab, ya kan? Dari kota Yamamah, Nabi palsu, ngamani juga. Pegang kepala anak sama botak 7 keturunan. Percaya sama dokter Nabi palsu. Ini tadi mujizat Nabi yang sangat luar biasa. Tangan Nabi beda sama tangan kita. Doa Nabi beda dengan doa kita. Jadi dari sini akhirnya majelis-majelis sholawat, kita mengharapkan sholawat kita ini tembus pasti nyampe kepada Rasulullah, supaya Rasul kenal sama kita dan kita senantiasa didoakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja. Inilah Pak pencerahan sedikit. Insyaallah ini memberikan motivasi untuk pribadi saya sendiri dan juga secara umum. Hadza minni wa lakum. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min ni'mati tamamaha wa min al-ismati dawamaha wa min ar-rahmati syumulaha wa min al-'aishi azadahu wa min al-umuri as'adahu wa min al-ihsani atamaha. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma akhtim bis sa'adati ajalana wa haqqi bis ziyadati amalana wa akrim bil afiyati qudurana wa asalana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana wasbuk sijara afika ala dhunubina wa manna alaina bi islahi uyubina waj'al taqwa zadana wa fi dinika jihadana wa alaika tawakkalu wa imadana wa khaffif anna sikal awzar warhamna isyatal abrar wa qina wasrif anna zarral asrar wa atik riqabana wa riqabaina wa riqa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina
برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا عليم يا جبار يا الله يا الله يا الله ويا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم فتقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terima kasih kepada Ustaz. Semoga apa yang didoakan Ustaz tadi dijawab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada sinilah dari pada masalah ini jika ada kata-kata yang salah diucapkan saya minta maaf. Saya sedang MC mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.